Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unsa yang akan melakukan sosialisasi dengan tema hemodialisa. Pada peningkatan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Next. Gak ono suarane, Riz. Kelompok kami dengan anggota Angelika Nafi 11.300 Cindy Wulandari 11.300 Sofa Nur Sofia 11.300 Harisati Masjatul Hidayah 11.300 Titis Puji Rahmawati 11.300 dan Sakinatul Karimah 11.300 Next. Hemodialisa berasal dari kata hemo yang berarti darah dan dialisi yang berarti pemisahan atau filtrasi. Hemodialisa adalah suatu metode terapi dari dalam tubuh ketika secara akut ataupun secara progresif ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Next. Tujuan hemodialisa yang pertama menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Yang kedua, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Yang keempat, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. Next. Indikasi hemodialisa. Menurut konsensus Perhimpunan Nefrologi Indonesia, secara ideal semua pasien dengan laju filtrasi Gold LFG kurang dari 15 ml per menit, LFG kurang dari 10 ml per menit dengan gejala uremia atau malnutrisi, dan LFG kurang dari 5 ml per menit uh, walaupun tanpa gejala dapat menjalani dialisis. Next. Kontraindikasi pelaksanaan hemodialisa. Menurut Tisser dan Wilcox tahun 2003, kontraindikasi dari hemodialisa adalah hipotensi yang tidak responsif terhadap presor, penyakit stadium terminal, dan sindrom otak organik. Lalu menurut Pernefri tahun 2003, kontraindikasi dari hemodialisa adalah tidak mungkin tidak dapatkan akses vaskuler pada hemodialisa, akses vaskuler sulit, instabilitas hemodinamik, dan koagulasi. Kontraindikasi hemodialisa yang lain diantaranya adalah penyakit Alzheimer, demensia multi-infark, sindrom hepaternal, dan sirosis hati. Next. Prinsip hemodialisa. Ada 3 prinsip yang mendasari kerja dari hemodialisa, yaitu difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi. Toksin dan zat limbah di dalam darah dikeluarkan melalui proses difusi dengan cara bergerak dari darah yang memiliki konsentrasi tinggi. Kecairan dialisa dengan konsentrasi yang lebih rendah. Air yang berlebihan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses osmosis. Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan menciptakan gradien tekanan. Gradien ini dapat ditingkatkan melalui penambahan tekanan negatif yang dikenal sebagai ultrafiltrasi pada mesin dialisis. Karena pasien tidak dapat mengistrikan air, kekuatan ini diperlukan untuk mengeluarkan cairan hingga tercapai isovolemia atau keseimbangan cairan. Sistem dapar atau buffer sissit tubuh dipertahankan dengan penambahan asetat yang akan berdifusi dari cairan dialis ke dalam darah pasien dan mengalami metabolisme untuk membentuk bikarbonat. Darah yang sudah bersih dibersihkan, kemudian
dikembalikan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena. Proses hemodialisa yang pertama, pada hemodialisis darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan diedarkan dalam sebuah mesin di luar tubuh, sehingga cara ini memerlukan jalan keluar masuk aliran darah. Unit itu dibuat di jalur buatan di antara pembuluh arteri dan vena atau disebut pistu arteri venosa melalui pembedahan. Lalu dengan selang darah dari fistula, darah dialirkan dan dipompa dalam mesin dialisis. Untuk mencegah pembukaan darah selama proses pencucian, maka diberikan obat antipu yaitu heparin. Proses hemodialisa 2. Proses pencucian darah dilakukan oleh tabung di luar mesin yang bernama dialiser. Di dalam dialiser terjadi proses pencucian mirip dengan yang berlangsung di dalam ginjal. Pada dialiser ini terdapat dua kompartemen serta sebuah selaput di tengahnya. Mesin digunakan sebagai pencatatan dan pengontrolan aliran darah, suhu, dan tekanan. Next. Proses hemodialisa 3. Aliran darah masuk ke salah satu kompartemen dialiser, pada kompartemen lainnya dialirkan dialisat, yaitu suatu cairan yang memiliki komposisi kimia menyerupai cairan tubuh normal. Kedua kompartemen dipisahkan oleh selaput semi permeabel yang mencegah dialisat mengalir secara berlawanan arah. Zat-zat sampah, zat racun, dan air yang ada di dalam darah dapat berpindah melalui selaput semi permeabel menuju dialisat itu karena selama penyaringan darah terjadi peristiwa difusi dan ultrafiltrasi. Ukuran molekul sel-sel dan protein darah lebih besar dari zat-zat sampah dan racun sehingga tidak ikut menembus selaput semi permeabel. Darah yang telah tersaring menjadi bersih dan dikembalikan ke dalam tubuh penderita. Dialisat yang menjadi kotor karena mengandung zat racun dan sampah lalu dialirkan keluar ke penampungan dialisat. Next. Berikut ada gambar sirkulasi darah pada proses hemodialisa. Next. Komplikasi hemodialisa yang pertama kram otot, 2 hipotensi, 3 aritmia, 4 sindrom ketidakseimbangan dialisa, 5 hipoksemia, 6 perdarahan, 7 gangguan pencernaan, 8 pembekuan darah. Next. Next. Penata laksanaan hemodialisa sebelumnya. Penata laksanaan hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik. Pada klien gagal ginjal kronik, tindakan hemodialisa dapat menurunkan resiko kerusakan organ-organ vital lainnya akibat akumulasi zat toksik dalam sirkulasi, tetapi tindakan hemodialisa tidak menyembuhkan atau mengembalikan fungsi ginjal secara permanen. Pasien gagal ginjal biasanya harus menjalani terapi dialisis sepanjang hidupnya atau sampai mendapat ginjal baru melalui transplantasi ginjal. Next. Next. Berikut alat untuk hemodialisa. Next. Berikut alat untuk water treatment. Next. EBN. Artikel peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa melalui psychological intervention di unit hemodialisa.
Rumah Sakit Royal Prima Medan tahun 2016. Metodologi dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen dengan menggunakan rancangan One Group Pre-Post Test Design yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa melalui physiological intervention di unit hemodialisa Rumah Sakit Royal Prima Medan tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa ini di unit hemodialisa Rumah Sakit Royal Prima Medan. Jumlah penderita gagal ginjal kronik sebanyak 36 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling memiliki kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa melalui psychological intervention di unit hemodialisa dapat dilihat gambaran distribusi frekuensi sebagai berikut. Tabel 1, distribusi frekuensi sebelum dilakukan psychological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir terhadap peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik di unit hemodialisa. Kualitas hidup pretest, kualitas hidup baik, jumlah tidak ada. Kualitas hidup cukup, jumlah 5, persentase 42. Kualitas hidup kurang, jumlah 7, persentase 58. Total 12, persentase 100. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik sebelum dilakukan psychological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir dari 12 orang responden tidak mengalami peningkatan kualitas hidup. Itu dapat dilihat dari responden hanya mengalami kualitas hidup 52. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah leaflet dari kelompok kami. Contoh leaflet penyakit gagal ginjal kronik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.